Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang menerima berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang di ibadah yang kedua. Selamat, mari kita siapkan setiap hati kita, setiap hidup kita untuk sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap pernyataan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bisa diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, untuk menyatakan setiap pujian kami, setiap syukur kami, maupun setiap kerinduan kami ya Tuhan hanya kepada Engkau Yesus. Doa kami Tuhan Yesus, kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan duduk kembali. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ini sembahan pujian kami Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Kau perlindungan kami Tuhan, Kaulah harapan kami Yesus, Kaulah kuat kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Allah penghiburku, harapan dan
kekuatanku, Allah, Allah, penghiburku, harapan dan kekuatanku, Kau Allah, Allah, penghiburku, harapan dan kekuatan, Kaulah Allah, Allah, amin, penghiburku, harapan dan kekuatanku. Di jalan ku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika waktu membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih-Nya pimpinan. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpin. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Segala pujian hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tak akan goyah, kami tak akan gentar, karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam Engkau Yesus. Engkau yang pegang kendali setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari yang sama-sama dengan Tuhan kita katakan amin. Sambil kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala Tuhan Yesus. Segala kemahalan yang berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Kamu nyatakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, oh,
Dia Allah kita, berkuasa di bumi di surga. Sebab Engkau yang bertakhta atas hidup kami, Yesus. Amin. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Angkat suaramu, katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Serukan namanya Yesus tuh. Boleh akan pujian dengan antusias jemaat Tuhan. Amin. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Come on, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tak ada nama lain yang indah selain nama Engkau, Yesus. Haleluya. Serukan namanya. Dia luar biasa.
Sama-sama angkat suaramu buat Tuhan, katakan, go! Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Jemaat berduduk kembali. Ayo percaya Tuhan Yesus, namamu yang berkuasa Tuhan. Namamu yang mendatangkan kesembuhan, namamu yang mendatangkan sukacita ya Tuhan bagi hidup kami Yesus. Ini sembah kami Tuhan. Biar Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kuasa Roh Kudus, ya Yesus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, penuhi setiap hati kami, penuhi setiap hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, nama Yesus, nama-Mu Yesus yang kami sembah. Segala puji, segala hormat kami tinggikan nama-Mu, karena semua tentang-Mu, karena semua tentang-Mu Tuhan. Oh, glory bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat, segala puji kami meninggikan nama-Mu. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima sembah kami, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus, haleluya. Ini sembah dan pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak ditinggikan Yesus, nama Yesus. You are Alpha and Omega, You are Alpha and Omega. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang tak pernah gagal, Engkau Allah yang tak pernah lalai. Sebab Kau Allah yang selalu hadir bagi kami, yang selalu pegang hidup kami, yang selalu sertai kami. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh
Sambil jemaat bangkit berdiri, sama-sama nyatakan pujian ini buat Tuhan. Oh, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah Engkau Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, nyatakan sembah, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami senantiasa dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Sampaikan urapi setiap kami. Untuk kami dipulihkan, kami dimengerti, untuk kami hidup dalam rencana Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada namanya meta narasi Injil. Meta narasi Injil itu dimulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kegagalan. Itulah meta narasi kehidupan manusia. Dan antara penebusan dan kegagalan itu ada namanya pembaharuan. Hari ini kita akan berbicara tentang pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita baca Alkitab kita. Ada di Titus 3 ayat 5 sampai 7. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmat, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kita, supaya kita menjadi orang yang dikenakan oleh kasih karunia-Nya
berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kegagalan manusia adalah ketika dia mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Titus katakan dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Perjanjian lama kita katakan bahwa perbuatan baik itu seperti kain yang kotor. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kain kotor akan membersihkan meja yang kotor semakin kotor. Kalau sapu yang kotor akan membersihkan ruangan yang kotor semakin kotor. Itulah manusia. Oleh karena itu, bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi ayat bagian B-nya, karena rahmatnya oleh permandian kembali, kemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dijalankan oleh Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dasar kekristenan kita yang benar adalah segala sesuatu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan kekuatan kita, bukan oleh gagah kita, bukan oleh apa yang kita perbuat, tetapi oleh Kristus yang diperbuat di dalam salibnya. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Jadi bukan karena pembenaran kita, saudara, kita berbuat baik, kita rajin berbuat baik, tetapi karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa berbuat baik. Yang berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau benar dalam Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan Yesus. Ini rencana Allah. Rencana Allah setelah kejatuhan manusia itu ada dua. Ditulis di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan itu semua disimpulkan di dalam kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara. Berulang kali dan berbagai cara. Itulah Perjanjian Lama yang ada di buku Alkitab kita, saudara. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perjanjian, tanah Mesir sampai tanah perjanjian. Itu rencana Tuhan, bahwa akan ada dosa yang dikalahkan oleh Tuhan dan kita masuk dalam perjanjian baru. Tapi melalui proses, tidak seperti membalikan tangan. Nanti kita akan bahas mengenai proses ini. Dan dengan berbagai cara. Caranya Tuhan banyak. Dia mengutus nabi-nabinya, dia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabinya. Banyak sekali caranya, saudara. Saudara mau lebih mengerti, saudara baca Alkitab kita. Alkitab itu luar biasa, saudara. Alkitab kekristenan itu luar biasa. Nunut dari awal sampai akhir itu urutannya tepat. Beda dengan yang di seberang. Dari mana ke mana, dari mana ke mana. Tapi saya nggak boleh ngomongin seberang, saudara, karena ini live ya. Bahaya bagi saya, saudara. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perjanjian baru? Ayat 2, ayat perjanjian baru. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Siapa anaknya? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi kesimpulan dari seluruh Alkitab itu, saudara, adalah Ibrani 1 sampai 2. Ada perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan rangkuman dari kasih itu ada di dalam Matius 22 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan segala akal budimu. Dan kasihi sesama manusia, yang kedua, seperti kepada dirimu sendiri.
Jadi kita akan berbicara dalam konteks 4 poin ini, saudara ya. Yang pertama, kelahiran Yesus membawa Tuhan kepada kita. Kita yang tadinya terhilang oleh dosa, Tuhan menemukan kita. Bukan kita yang mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan salah. Ya, ada yang menyembah batu, ada menyembah hutan, ada menyembah pohon, ada menyembah nenek moyang, dan lain-lain. Kita akan salah. Tetapi Tuhan sendiri yang mencari kita. Dan Tuhan yang membawa Tuhan kepada kita. Kematian Yesus membawa kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan kita dibawanya kepada Tuhan. Kenaikan Yesus agar Roh Kudus turun adalah lebih baik, firman Tuhan katakan ya, adalah lebih baik bagiku untuk pergi. Supaya apa? Roh Kudus itu turun. Dan Roh Kudus akan mengingatkan apa yang aku ajarkan kepada kamu. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara, Yesus naik adalah menyediakan tempat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang penting. Tapi apakah kita begitu meninggal ketika dipanggil Tuhan, langsung otomatis kita tinggal di tempat di mana Tuhan menempatkan kita, Tuhan mempersiapkan jalan bagi kita. Ini namanya harus ada proses. Dan Roh Kudus turun untuk memperbarui hidup kita menjadi saksinya. Jadi Roh Kudus turun untuk kita, saudara, itu supaya kita memiliki proses. Bukan seperti lagu tadi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Ini mungkin yang perlu kita renungkan, saudara. Tadi awal lagu tadi bagus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindu. Jadi, ya itulah ya. Dari hidup kita yang merindukan Tuhan, awalnya situ. Kemudian, jangan lupa saudara, bahwa Allah yang memilih kita. Nah, prosesnya adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, menempati tempat yang Tuhan sediakan, itu adalah prosesnya. Prosesnya begini saudara, tadi yang Roh Kudus turun untuk memperbaiki hidup kita, adalah dari sejak awal kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukannya Roh Kudus melawat kita satu saat, itu ada terjadi di loteng Yerusalem. Tetapi setelah kehidupan itu saudara lihat bagaimana Saul dan Daud. Saul itu orang biasa-biasa saja. Dan suatu saat dia mencari keledai yang hilang, di tengah jalan dia dilawat oleh Roh Kudus, dia kepenuhan Roh Kudus. Makanya dipilih jadi raja. Tapi sifatnya sementara, kalau hanya lawatan. Kenapa saudara? Kita lihat hidup Saul. Saul meninggalkan Tuhan. Saul istrinya berapa? Saul istrinya berapa? Satu aja ya. Ya, itu Salomo yang 1000. Tapi dia meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan benci kepada Saul dan digantikan oleh Daud. Kalau Daud, dia memang hidupnya bergaul sama Tuhan. Di penggembalaannya, bagaimana dia pakai kecapi, dia memuji, menyembah Tuhan, sehingga banyak sekali ayat-ayat di dalam Mazmur itu ditulis pada saat Daud menggembalakan kambing domba. Bagaimana dia mengalahkan ketika dia ditanya oleh Saul, kamu ini siapa? Aku ini gembala domba, tapi biasa menggembalakan, mengalahkan beruang dan yang akan mengganggu domba-domba. Itulah kenapa dari
bersamaku bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi atas nama Tuhan. Jadi dari awal dia itu bergaul dengan Allah Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus turun ke dalam hidup kita untuk kita mempersiapkan bagaimana kita di tempat yang baru. Saudara, kalau saudara pindah ke tempat yang baru pasti nggak nyaman kan? Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang lama akan diganti dengan kebiasaan yang baru. Demikian juga kita hidup di sorga, saudara. Kita nggak bisa hidup di dunia yang glamor ini, yang penuh dengan tawaran-tawaran, tapi kita hidup tertib kudus di hadapan Tuhan. Langsung, saudara. Kalau kita tidak bergaul dari awal. Oleh karena itu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita mempersiapkan kita, saudara, untuk kita tinggal bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang tidak amin, tetap amin saudara. Karena kebenaran ini akan tetap terjadi dalam hidup kita. Nanti kita buktikan saudara. Bapak Ibu, kenapa orang-orang tua kita ya, mungkin kita juga, ketika kita sudah pensiun, kita meninggal, mau dibawa ke kampung halaman. Karena rindu saudara. Apa yang kita jalani, itu kita jalani juga di akhir tua kita. Kebanyakan begitu kan? Demikian juga hidup kita rindu bersama Bapa di surga selama-lamanya. Dan kerinduan itu dipersiapkan dalam hidup kita. Proses yang terjadi dalam hidup kita, Yohanes 12 ayat 24 katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Tapi apa yang ada di dalam kita, saudara, yang diperbaharui? Sebutir gandum akan mati ketika dia dikubur. Tetapi dari matinya itu dia akan bertumbuh, berbuah 60, 30, 60, 100 kali ganda. Jadi Roh Kudus memperbaharui apa yang ada di dalam hati kita. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahan hatinya yang jahat. Itulah yang mau Roh Kudus ubah dalam hidup kita, saudara. Supaya hati kita penuh dengan Roh Kudus. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia diciptakan dari debu tanah menjadi patung begitu ya. Kejadian 7. Kejadian 3 ayat 20. Manusia diciptakan dari debu tanah seperti patung. Tetapi roh Tuhan menghembuskan kepada manusia itu. Terjadilah kehidupan. Dan perjumpaan antara tubuh dan roh itu disebut dengan jiwa. Jiwa ada keinginan, ada kemauan, dan ada intelijensi kita di situ. Kemana kita mau bawa jiwa kita? Tergantung saudara mau memberi makan yang mana. Mau memberi makan yang rohani, yang roh, maka saudara akan rohani. Nah, kalau saudara makani jiwanya, dunianya, maka dia akan duniawi. Oleh itu, hanya melalui kemampuan Roh Kudus kita bisa bersama dengan Bapa di kehidupan yang kekal. Saudara, ini ada gambar ya. Kita kadang-kadang ingin melakukan perbuatan baik kita dengan kekuatan kita. Bisa nggak? Ada namanya hukum gravitasi. Orang bisa naik ke apartemen yang tinggi, ke gedung yang tinggi, yang paling tinggi, kemudian dia mau terbang, mengepakkan sayapnya, saudara. Apa yang terjadi? Pasti jatuh, betul ya? Karena ada gravitasi bumi. Tetapi ada yang namanya aerodinamik yang bekerja di PTN mungkin ngerti ini atau di dunia penerbangan. Aerodinamik itu adalah anti dari gravitasi.
kita bisa masuk di sana yang namanya pesawat. Mau nggak terbang-terbang pesawatnya? Wah. Kita bisa naik pesawat di sana, saudara. Wah, baru terbang. Telat ya. Dengan adanya gaya aerodinamik ini, saudara. Karena dia memiliki mesin jet, dia bisa terbang, kita bisa terbang di sana. Demikian juga perbandingannya, saudara. Hukum dosa seperti kita ingin mencapai ketinggian, ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi selalu jatuh. Kenapa? Karena dengan kekuatan sendiri, kita akan selalu jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan mesin jet yang kita ada, saudara, di dalam pesawat perang yang berat, dia bisa terbang mengalahkan hukum gravitasi. Demikian juga hidup kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, kita akan jatuh. Dosa akan menarik kita. Apapun yang kita lakukan, saudara. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan terbang bersama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kok enggak dilahirkan kembali dari air dan roh? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini prinsip mati satu kali, hidup lahir satu kali, mati dua kali. Tetapi kalau kita lahir dua kali, kita akan hidup dua kali, satu kali. Artinya begini, Bapak Ibu. Ketika kita hidup, kita dilahirkan dua kali, dilahirkan dari orang tua kita, happy birthday, happy birthday. Itu kalau orang-orang rohani ya, happy birthday. Kalau orang dunia, selamat ulang tahun. Beda, saudara, lagunya. Kita lahir pertama dari orang tua kita. Kemudian kita lahir kembali secara rohani. Tanda awal orang baptisan air itu kan tanda pertobatan, bukan yang lain-lain. Bukan kemarin hari Kamis Pak Gembala kan sudah menyampaikan bukan jadi anggota gereja, tetapi adalah tanda pertobatan. Matius 4 katakan kalau dibaptis adalah tanda pertobatan. Maka kita akan mati cuma satu kali. Kalau lahirnya dua kali, kita akan mati satu kali. Mati secara fisik, almarhum, kemudian ada penghiburan, itu saja, saudara. Kita masuk dalam firdausnya Allah dan menanti kenantian kita masuk kerajaan Allah di sorga yang mulia. Tetapi kalau kita cuma lahir satu kali, nggak dibaptis, nggak lahir baru, maka kita akan mati dua kali. Kita hidup lahir cuma satu kali dari orang tua kita, kemudian kita mati dalam tubuh kita, dan ada kematian kekal, neraka yang harus kita hindari. Jadi saudara, hari ini kita harus mengambil keputusan bahwa kematian kita hanya satu kali ketika kita lahir dua kali. Amin, Bapak Ibu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sampai dua kali, saudara, kita harus dilahirkan kembali dalam satu perikop ini. Artinya penting bagi kehidupan kita, kita harus dilahirkan secara rohani. Agar, ayat 38 katakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak Ibu, angin itu suatu benda yang
tidak kita lihat. Api, angin, api, air, cahaya, nggak bisa kita lihat ya. Itu ada di Avatar, betul kan? Pengendali api, pengendali air. Dia nggak bisa kita lihat. Dia smooth kerjanya. Kalau kecil, air. Kalau sedikit, kita bisa minum. Contohnya ini ya, kita bisa minum. Kata Pak Gem, kenapa iklan Coca-Cola orang bule? Kalau orang Indonesia, orang bule itu sudah minum, enak ya. Kalau orang Indonesia udah minum, Api kalau kecil, kita bisa buat masak. Kita buat happy birthday, lilin. Yang merokok, bisa jadi rokok, tapi jangan merokok terus, saudara. Di sorga nggak ada yang merokok. Memang kita bisa boleh bawa rokok di dalam peti mati kita, saudara. Tapi saudara mau nyalainnya susah, nggak ada. Sehingga saudara harus minta izin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau ngerokok, ada di neraka, kembali ke neraka, saudara. Jadi air, api, angin, kalau kecil kita bisa manfaatkan baik. Tetapi kalau besar, bayangkan air jadi banjir bandang, tsunami. Bayangkan api bisa jadi kebakaran hutan, kebakaran kota yang sekarang sedang mengerikan ya. Itulah kekuatan Allah kita, saudara. Dahsyat, melampaui akal pikiran kita. Makanya kita harus dilahirkan dari, dikatakan angin. Angin, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan angin itu perjanjian lama bagaimana Musa, saudara. Mau menerima firman Tuhan, 10 hukum Taurat, itu angin kan, angin badai, angin topan, gempa bumi terjadi. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Musa, angin sepoi-sepoi. Itulah Roh Kudus kita, saudara. Roh Kudus itu ada di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita tune-nya. Seperti ada namanya carrier. Carrier itu pembawa modulasi. Bukan karir ya. Kalau karir itu jenjang kita kerja, kita berprestasi, itu karir. Tapi carrier, C-A-R-R-I-R, karir itu ada di sekitar kita. Tinggal saudara kalau punya radio FM, saudara tuningkan sama satu siaran radio, kita mendengar suaranya. Nanti dulu. Kalau nggak disuruh, aduh. Kalau disuruh susah banget. Itu kekuatan manusia. Atau kata-kata modernnya kita hari ini adalah Wi-Fi ya. Wi-Fi itu wireless fidelity. Jadi menyambungkan modulasi pesan yang akan disampaikan kepada kita. Saya kasih contoh, saudara. Pak Hutapea boleh bangun berdiri? Pak siapa lagi ya? Pak Elvis boleh bangkit berdiri? Maaf, tolong. Masuk. Pak Gulo boleh berdiri. Nah, ini adalah pemancar, ya. Dia mancarkan frekuensinya, karirnya dengan berbagai data. Dia menyampaikan kepada kita. Nah, kita sebagai radio FM-nya, saudara, atau HP saudara, atau apapun saudara penerima, harus dituningkan. Ada yang memancarkan rohani, ada yang memancarkan dangdut, ada yang memancarkan rock, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, saya di sini harus memiliki radio FM untuk tuning bagi pemancar-pemancar.
Ketika kita tuning sama Pak Elvis, ya Pak Gulo, Pak Hutapea, nggak ada kita dengar. Oleh karena itu, terima kasih. Oleh karena itu, radio kita, jiwa kita harus tuningan kemana? Kepada suara Tuhan, suara manusia, suara diri sendiri, suara setan-setan yang terus ada di dalam hidup kita. Saudara mengambil keputusan sendiri, saudara secara di dalam Roh Kudus harus tuningkan kemana. Demikian juga saya mungkin lagi khotbah di tempat ini, saudara mau konsentrasi dengan khotbah ini, saudara mau konsentrasi dengan HP saudara, nggak ada masalah. Itu saudara yang pilih. Saudara sudah jauh-jauh bangun pagi-pagi, pakai ongkos ke gereja, hanya main HP di tempat ini. Saya bukan nyindir saudara, tapi kalau saudara lakukan itu bertobatlah saudara. Nah ini saudara, jadi beribu-ribu, mungkin kalau di Bekasi ratusan ya, kalau di Indonesia mungkin bisa ribuan, ada pemancar dipancarkan di dalam kehidupan kita, sinyal-sinyal, carrier. Demikian juga hidup kita saudara, kita harus ambil satu pilihan, bahwa Roh Kudus yang ada memancarkan hidup, pesan-pesan Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau hidup kita sungguh-sungguh dilawat Tuhan, dipimpin Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberi pengharapannya dalam hidup kita, memberi rencananya dalam hidup kita. Saya dulu adalah orang yang mati rohani, saudara. Nggak peduli dengan hal-hal yang rohani. Tetapi ketika saya ikut retreat pemuda saat itu di GPIB ya, Gereja Peninggalan Iman Belanda. Kalau GBI kan Gereja Bebas Indonesia. Lahir baru, Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Waktu itu saya masih SMA. Ya, dan melayani Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita mati rohaninya, saudara, kita nggak suka yang lain. Saudara anak muda senang dengan martabak, bukan ditabrak ya, martabak. Kalau dia udah mati, saudara mau ditawarin martabak enak, martabak dari Bangka dan lain-lain nggak akan mau. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mati rohani kita, mohon maaf saudara, mau ada KKR, mau ada pendalaman Alkitab, pemuritan, mau ada cara doa, mau ada cara retreat, nggak akan tertarik. Ada buku bagus, nggak akan tertarik saudara. Kenapa? Karena mati, rohani kita mati. Oleh karena itu saudara, tuningkan hidup kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengalaman bangsa Israel sudah tuning dipimpin Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak mau dipimpin Tuhan. Dia datang kepada Samuel. Samuel, aku minta raja. Sudah bagus tuning sama Tuhan, dipimpin Tuhan. Dia minta raja. Akhirnya apa saudara? Israel tercabik-cabik. Bahkan sampai dibuang ke Babel. Itulah saudara kalau kita lepas dari kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Oh, karena gini saudara, orang yang di luar Kristus akan terikat dosa. Kita baca Galatia 5, 19-21. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, jahat, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kenaikan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu supaya yang telah dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang di luar Kristus yang masih dalam ikatan dosa, ikatan ya, saudara. Dia mau berbuat baik, tetapi selalu jatuh. Karena tuannya iblis. Iblis katakan, kamu berbuat dosa, kita nggak bisa apa-apa. Dan ini kita bagi ya, jadi 4. Ada dosa seksual, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Kita selalu, pikiran kita selalu cabul.
Saudara, hati-hati ketika saudara suka nonton YouTube, Instagram, X, yang triple X, saudara, maka jangan heran saudara akan ketagihan di sana. Gak bisa lepas. Demikian juga okultisme, penyembahan berhala dan sihir. Kalau dulu saudara mungkin penyembahan berhalanya kepada setan-setan di Gunung Kawi, di pohon-pohon, pada dukun-dukun. Sekarang berhala modern itu adalah HP saudara. Saudara nggak akan bisa lepas dari HP saudara kan? Saudara lagi jalan baru 100 meter dari rumah, HP ketinggalan. Pasti pulang masih dekat saudara. Tapi kalau saudara sudah di luar kota, bagaimana? Kayaknya hidup tuh nggak aman. Demikian juga saudara dengan anak-anak kita, hati-hati, dia jadi berhala juga dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kita beri HP kita kepada anak-anak kita. Kita beri anak kita supaya berprestasi, juara ini, juara itu, les ini, les itu. Tetapi kalau disuruh ke gereja kita nggak lakukan. Kita nggak haruskan dia ke gereja, nggak haruskan dia ikut persekutuan, ikut pemuritan. Itu jadi berhala juga dalam hidup kita. Saudara, hati-hati kalau anak kita berprestasi tetapi dia tidak ke gereja. Harus ada pertanyaan. Karena saya tadi katakan bahwa hidup kita setelah 70-80 tahun di bumi ini, saudara, 90 tahun di bumi ini, kita akan kembali ke Bapa di sorga, masuk dalam sorga yang mulia. Kalau nggak dibiasakan dalam hidup kita, maka kita akan terpental di sana, saudara. Oleh karena itu, jangan ada dosa okultisme di dalam hidup kita. Dosa sosial, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Jangan ada dalam hidup kita. Itu adalah dosa yang membuat hati kita tidak tentram. Demikian juga Bapa di surga sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bagaimana kita? Apakah kita mau mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kita? Dosa hedon, semaunya sendiri, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hati-hati saudara, kita hedon sekarang tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Kita bisa pamerkan di media sosial. Kalau kita ada di restoran yang mahal, kita foto. Saudara. Tapi kalau kita di rumah dengan ikan asin aja, boro-boro difoto. Nggak akan di-upload itu saudara. Saya sih ingin saudara menjelaskan tentang bahasa roh ya, cuman waktunya karena orang karismatik dan karismatik dan yang lain dan Pentakosta, lupa. Karismatik dan Pentakosta ini banyak dicecar mengenai bahasa roh. Saya ingin jelaskan sih saudara, karena mereka yang menjawab tentang bahasa roh salah itu cuma setengah dari ayat Alkitab yang dibawa. Tetapi sebetulnya Alkitab itu bertalian banyak. Ya, nanti ada lain kesempatan kita akan bahas itu saudara, supaya saudara sungguh-sungguh ketika kita menyembah jangan ada yang bengong, berbahasa roh dan lain-lain. Itulah keinginan kita saudara. Tetapi orang yang di luar Kristus pasti akan melakukan dosa-dosa ini. Dia tidak ingin saudara, hatinya nggak ingin, tetapi dia terlalu ditarik. Karena kan orang yang terikat itu, kamu lari, kita akan lari. Kamu loncat-loncat, kita akan loncat. Tergantung perintah bos kita. Tetapi orang yang dibaharui oleh Roh Kudus, sebagai orang percaya, Galatia 5, 22 ayat 23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi saudara, kita bisa menghasilkan buah roh kalau kita hidupnya sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah tertib. Kalau kita boleh simpulkan bahwa buah roh itu dibagi jadi 3. Hubungan dengan Tuhan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera.
itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kasih ketika kita bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kita kelihatan, yang dicercar banyak orang. Mana Tuhanmu? Katanya disembuhkan, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bersuka cita dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Paulus, saudara, menulis ayat-ayat Alkitab itu ketika dia di penjara. Demikian juga kehidupan kita sungguh-sungguh bersuka cita dalam keadaan duka cita. Dan damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera Tuhan menghidupi kita ketika kita dalam permasalahan, problem, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan sesama, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kita sabar sama sesama, kita banyak memberi kepada sesama, dan kita bisa membawa kebaikan kepada sesama kita. Bagaimana hubungan dengan diri sendiri? Kesetiaan. Setia, kita berdoa, muji, menyembah Tuhan, baca firman, walaupun gak ada yang lihat. Kelemah lembutan, bagaimana kita bisa memberi kelemah lembutan kepada diri sendiri dan menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal. Dalam jasmani, dalam rohani kita, di dalam pergaulan kita. Karena balik lagi ke duniawi ini. Tolong diklik. Orang yang diperbaharui Roh Kudus, hidupnya pasti berubah menjadi baru dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan dipimpin Tuhan dalam Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah kita. Allah yang hidup. Bapa, pencipta. Anak, firman. Jadi kalau makhluk hidup, dia pasti punya tubuh, dia punya kata-kata. Dan roh kudus. Dia memiliki roh. Dia hidup karena ada roh yang menghidupi. Beda dengan Allahnya yang di seberang. Allah mati, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia hanya punya hidup doang, tetapi tidak punya firman dan tidak punya roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus penting dalam hidup kita. Hari ini tidak banyak disampaikan, karena minggu depan kita akan memperingati Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Akan banyak hal dibahas di sana. Dan bulan-bulan ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kita akan bangkit berdiri. Kita tutup dengan statement ini. Beragama dan berbuat baik saja tidak menyelamatkan. Karena hanya pembaharuan Roh Kudus yang dapat memberi kekuatan kekal untuk menyelamatkan kita. 1, 2, 3. Beragama dan berbuat baik saja tidak bisa menyelamatkan. Karena hanya pembaharuan Roh Kudus yang dapat memberi kekuatan kekal untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Peganglah Roh Kudus. Peganglah. Nah, kan kita harus setiap hari ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
dan segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus terus pimpin hidup kami, bertumbuh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kami mengundang pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan berjalan Roh Kudus. Oleh karena salib-Mu, seluruh Hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapa di surga, terima kasih buat kasih, buat berkat, buat anugerah yang Tuhan selalu beri dalam hidup kami. Terima kasih buat undangan Tuhan, kami semeja sehidangan bersama Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan di kayu salib yang sudah berkorban untuk keampunan dosa-dosa kami. Roti dan anggur yang sudah tersedia adalah tubuh dan darah yang dicurahkan untuk keampunan dosa kami. Kami sambut itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena
Bu, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib, tubuh dan darah-Mu terpecah-pecah untuk segala keampunan dosa kami. Kami tidak sanggup melawan dosa, tetapi Engkau sudah mati bagi kami, untuk kami boleh hidup bersama Tuhan, disucikan, dikuduskan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia baik, bahwasanya kasih setianya, anugerah dan kebaikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat tebusanmu Yesus bagi hidup kami. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin hidup kami, baharui hidup kami terus oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami sinkron bersama Tuhan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Boleh sama-sama angkat kedua jempol kita katakan, terima kasih Pak Sahat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mau bertanya, adakah di sini Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya yang kedua? Kalau
Ada, boleh angkat tangan. Oke, selamat datang Ibu di ibadah di gedung NLC Kemang Pratama. Jika tidak ada ibadah tetap, kami mengundang Ibu untuk ikut ibadah bersama kami lagi minggu depan. Di balkon ada? Oke, kalau tidak ada kita akan menyaksikan NLC News untuk 1 minggu ke depan. Bagaikan ngomong kemarin lah pertama kali saya ngomong depan orang itu di kesan kita yang nanti Shalom Jemaat Gereja GBI Community. Berikut ini adalah info seputar
Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Persembahan dapat diberikan lewat amplop persembahan atau lewat barcode yang ada di depan layar. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, persepuluhan yang sudah memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Ya, cuman perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara itu amat sangat berguna buat kami. Karena kami mengelola ya. Tapi bersyukur kalau kita ini punya gedung sendiri, jadi kita ini nggak sewa. Tetapi ya pemeliharaan gedung dan juga semua aset-aset ini perlu kami pelihara. Nah inilah dari persembahan Bapak Ibu Saudara lah. Kami juga tim ada 22 orang plus OB-OB yang ada. Dan percayalah bahwa semua persembahan Bapak Ibu Saudara bukan untuk kekayaan seseorang, kekayaan saya atau siapa, enggak. Ya, tapi kami juga digaji, saya digaji dari gereja, Pak Sahat, Elvis, dan semua kami digaji dari gereja. Kami juga memberkati banyak gereja juga. Nah oleh sebab itu saya perlu beritahukan satu hal. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar berita di YouTube, persepuluhan itu sudah nggak ada. Nggak ada itu. Alkitab tidak pernah membatalkan tentang persepuluhan. Ya, Alkitab itu berlaku perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak pernah ada yang membatalkan. Oleh sebab itu, karena mereka tidak punya gedung, mereka ini bukan gembala, mereka ini hanya asal ngomong begitu ya. Ya, dan mereka nggak ada bukti-bukti di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, hati-hati terhadap berita-berita yang dalam tanda kutip mereka mengatakan itu firman. Ya, tapi di Alkitab nggak ada. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tergembalakan di tempat ini. Kita boleh bersama-sama membangun iman percaya kita. Ya, mari kita angkat persembahan kita masing-masing dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, pengurapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, persembahan yang sebentar kami persembahkan semua berasal dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memelihara kami. Terima kasih buat setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan buat setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan persembahan kami ini bila membawa nama harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama nyatakan pujian ini. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
bagiku selama-lamanya. Ya, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat ibadah yang kedua yang sudah Tuhan berkati dan Tuhan lawat. Terima kasih untuk hadirat kemuliaan-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima ya Tuhan. Kami mau hidup untuk Tuhan, kami mau hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat Pak Sahat yang sudah Tuhan pakai hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah ditaburkan itu jatuh di tanah yang subur sehingga bertumbuh dan berbuah. Dan hamba berdoa, kami berdoa buat Pak Sahat, biarlah pengurapan-Mu senantiasa turun atasnya. Hikmat, bijaksana, pengetahuan, pewahyuan yang baru Engkau tambah-tambahkan kepadanya. Berkati Ibu Tri, berkati anak-anaknya, berkati cucu dan mantunya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rudianto Suryo dan Ibu Lita. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Biarlah Engkau senantiasa yang menjagai, melindungi dan menyertai. Kemanapun hamba-Mu ini pergi melayani, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus dan menyertai dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, keluarga besar Pak Rudi dan Bu Lita dimanapun mereka berada, juga dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati GBI NLC Kemang Pratama yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap pengerja, pelayan yang ada dalam gereja-Mu yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Gembala kami. Buat para tim penggembalaan full timer Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kami kesehatian dalam melayani Tuhan. Dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan saling mengasihi satu sama lain. Dan kami berdoa biarlah jemaat Tuhan terus bertumbuh di tempat ini. Mereka yang tertanam dalam gereja lokal di GBNLC ini Tuhan, semuanya rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan semuanya menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu yang mungkin terbaring sakit saat-saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, ulurkanlah tangan-Mu dan menjamah menyembuhkan mereka dengan sempurna. Umat-Mu yang mengalami banyak beban persoalan, Engkau berikan jalan keluar, kelegaan dan kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena kami ada di negeri ini, bangsa yang Kau kasihi. Kami berdoa biarlah turun berkat-Mu atas Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Prabowo dan Bapak Gibran wakilnya, bahkan seluruh para menteri, kepala-kepala daerah yang ada, juga para anggota DPR, MPR, semua instansi pemerintah yang ada. Biarlah Tuhan Kau berkati, berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka dalam memimpin negeri ini. Ekonomi negeri ini kami percaya Tuhan akan pulihkan dan Tuhan semakin berkati sehingga bangsa kami juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Rakyat Indonesia Tuhan dimanapun berada, baik di kota, di desa maupun di pedalaman, juga Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Pakai gereja-gereja-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai alat untuk memberitakan nama Yesus, sehingga setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa buat GBI, buat para pemimpinnya Tuhan, baik BPP Tuhan, Bapak Pendeta Rubin Adi, buat BPD Bekasi Bapak Sahlan Nenggolan maupun Perwil 4 Bapak Austin Obaja Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini, berikan mereka visi yang terbaru untuk melayani gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan tangan kita kepada Bapa di surga. Segala berkat, kasih karunia dan sejahtera sukacita Allah Bapa, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus, kuat kuasa di dalam Tuhan Yesus menyertai memberkati hidupmu hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. NLC, saya mengingatkan, ini bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah milik mereka yang terus disempurnakan oleh Injil. Dan sekali lagi NLC, saya mau diingatkan, Tuhan Yesus menyertai. Boleh bersatu sejenak Bapak Ibu.